warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di pagi yang berbarakah ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbarakah ini, kesempatan di mana teman-teman bisa libur dan kita manfaatkan untuk kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa saling tolong menolong di dalam perjalanan kita, terutama di dalam perjalanan ilmu ini. Jadi mana di dalam perjalanan ilmu ini seseorang itu harus terus-menerus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan membaca kiat bagaimana seseorang itu bisa kuat di dalam thalabul ilmi syar'i, kuat di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana termasuk di antara hal yang harus kita jalankan di dalam perjalanan seorang menuntut ilmu itu, kemarin yang sudah kita bahas, yaitu hendaknya seseorang menjauhi orang-orang yang malas. Dan insyaallah kita akan lanjutkan, langsung loncat yang ke-19, yaitu di dalam perjalanan kita itu kita harus istisyaru annaka fi halati harbin mustamirratin ma'asyaitan. Bagaimana seseorang itu harus terus-menerus merasa di dalam perjalanannya bahwasanya kita itu berada di dalam keadaan perang yang terus-menerus, perang dengan syaitan. Dan inilah yang harus menerus kita rasakan di dalam perjalanan kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau seseorang dia sadar kalau di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala kita punya musuh, dan musuh tersebut tidak pernah berhenti, dan musuh tersebut terus-menerus menerokok, dan musuh tersebut berusaha untuk memudaratkan kita dan berusaha untuk mencelakai kita, pasti seseorang terus-menerus akan berada di dalam keadaan hadar. Seseorang itu akan terus menjadi orang yang waspada. Kenapa?
karena dirinya dilihat oleh musuh, dirinya siap dikalahkan oleh musuh. Ketika kita tahu bahwasanya kita musuh, kita tahu bahwasanya kita punya musuh di dalam perjalanan kita, hal yang harus betul-betul kita jalani di dalam perjalanan kita istisyar, yaitu kita harus merasa dan kita harus punya kewaspadaan bahwasanya kita ini sekarang berada di dalam sebuah peperangan bersama syaitan dan tak pernah ada henti-hentinya. Kata beliau, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, asy-syaitanur rajim huwa aduwwu abina Adam alaihi salatu wassalam. Kata beliau, syaitan yang terlaknat, dia adalah merupakan musuh dari bapak kita alaihi salam, yaitu Nabi Adam. Wa qad akhadha hadzal adu alladhu ala nafsihi ahdan. Dan musuh kita yaitu syaitan itu sudah telah mengambil perjanjian terhadap dirinya sendiri, bi an yuhawila ighwa dzurriyyati Adam, agar dia yaitu syaitan berusaha untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Wa ayyajtahida waalaikumsalam fi sarfihim anil haqqi ila dhalal. Dan syaitan berusaha bersungguh-sungguh untuk memalingkan mereka, yaitu manusia, dari yang namanya kebenaran menuju yang namanya kesesatan. Wa anil huda ila roda, dari yang namanya petunjuk terhadap yang namanya kesengsaraan atau kehinaan. Inilah tujuan syaitan. Yang dimana syaitan ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, waqad akhbarana ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala an hadhil haqiqah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan dan iblis, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pernah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah berjanji bahwasanya apa? Kata syaitan mengatakan kepada Allah, qala fa bi izzatika. Syaitan mengatakan fa bi izzatika, sumpah. Ya kan? Bapak-bapak yang belajar nahwu sudah nyampe ke huruf qasam, ba. Demi izzatika. Qala fa bi izzatika. Demi kemuliaan wahai Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu bersumpah, sampai bersumpah dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La ughwiyannahum. Kata syaitan mengatakan la ughwiyannahum, di situ ada lam, yang dimana lam di situ sumpah lagi. Makanya syaitan ini sumpahnya banyak banget. La ughwiyannahum, dan di situ ada nun taukid. Jadi seakan-akan syaitan ini sumpah sampai 3 kali. Pertama fa bi izzatika, ada lam qasam, ada nun taukid. Ini betul-betul penakitannya itu betul-betul syaitan ini. Sampai mengatakan apa? Qala fa bi izzatika, sungguh benar-benar demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali apa? Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu yang dikatakan oleh syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan kepada kita bahwasanya mereka akan datang kepada kita itu dari mana? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datang kepada manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan dari arah kiri. Dan engkau ya Allah tidak mendapati mereka termasuk di antara orang-orang yang syukur. Ini perjanjian syaitan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjanji untuk dirinya sendiri untuk menjadi musuh kita. Ini harus kita sadari, rahimani wa rahimakumullah. Kita itu punya musuh. Yang paling bahaya dari musuh kita ini, kita punya musuh tapi musuh kita ini gak kelihatan. Kalau seandainya kita musuhnya itu kelihatan, enak. Dia lewat situ, saya tak minggir. Ya. Kalau seandainya musuh tersebut dia punya bau, enak. Wis kecium baunya, oh ini musuh, sudah langsung apa? Langsung seseorang apa? Meninggalkannya. Makanya ada orang yang menjadikan bawang musuh. Bau bawang
Oh, udah kayak musuh, pergi. Ada orang yang menjadikan rokok itu kadang apa? Musuh. Bau sedikit dari bau rokok, tidak betah, pergi gitu. Ya kan? Ada seseorang yang menjadikan orang lain itu musuh. Ngelihat batang hidungnya, dia sudah nggak mau ketemu. Ketemu aja nggak mau. Jangankan ketemu, delok aja orang. Bahkan kalau seseorang tahu kalau itu adalah sebuah musuh, disebutkan namanya saja sudah apa? Gila. Sudah nggak mau disebutkan namanya. Dia sendiri itu nggak mau menyebutkan namanya. Saking apa? Saking betul-betul menjadikan sesuatu itu musuh. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya apa? Kita ini punya musuh yang sangat nyata. Innasyaitona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, kata Allah. Setan itu musuh nyata bagi kalian dan jadikanlah apa? Setan itu musuh betulan bagi kalian. Nah, ketika musuh kita yaitu setan telah berjanji bahwasanya mereka akan menyesatkan kita, kata beliau mu'allif, waqad tawa'adana hadzal aduwwur rajimu. Musuh yang terlaknat ini telah berjanji kepada kita bi an yakifalana ala kulli tariqin min turuqil khairi wassalah. Ini yang luar biasa. Dia sudah janji kepada kita bahwasanya apa? Dia itu akan berdiri di hadapan kita, di mana kita akan menuju ke sebuah jalan kebaikan. Kalau kita mau melakukan sebuah kebaikan, syaitan itu pasti akan berdiri di depan kita. Liyusrifana anha, supaya dia memalingkan kita dari kebaikan tersebut. Kama akhbarana al-Maula jalla wa taqaddasa bidzalika fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci telah mengabarkan kepada kita, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim, kata syaitan. Kata syaitan mengatakan, yang Allah ceritakan kepada kita, syaitan itu mengatakan apa? La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Makanya kemarin saya sampaikan, orang kalau belajar bahasa lain itu nggak pernah ada gangguan, Pak, dari syaitan. Orang kalau mau belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Perancis itu nggak pernah gangguan. Bayar pun jadi di jalan. Kalau orang mau belajar bahasa Arab, karena ini adalah merupakan jalan untuk memperbaiki, syaitan itu sudah janji, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sudah digambarkan apa? Bayangannya wangil. Sudah digambarkan bayangannya itu apa? Sudah sulit. Sudah digambarkan bayangannya itu berat. Sudah digambarkan bayangannya itu sudah rumit. Itu yang digambarkan. Seakan-akan belajar bahasa Arab itu adalah sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena ini perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanan baik. Makanya apa? Makanya digambarkan oleh setan itu duduk di depan kita, dia sudah gambar. Dan bisikan-bisikan sudah banyak. Tapi coba kalau belajar sesuatu yang lain, itu gampang. Nanti dia bisa saja, masa kamu nggak bisa? Terus seperti itu, digambarkan seperti itu. Dan inilah yang harus betul-betul kita pahami. Setiap seseorang mau menjalani sebuah kebaikan, maka apa? Maka di situ setan itu akan duduk. Setan itu akan berdiri di hadapan kita dan akan mengganggu kita. Kemudian kata beliau, wa akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna syaitana qad qa'ada lil muslimi ala kulli babin min abwabil khairi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah mengabarkan kepada kita bahwasanya setan itu duduk di setiap orang muslim, di setiap pintunya dari pintu-pintu kebaikan. Antum mau birrul walidain, ada saja penghalang. Antum mau menuntut talabatul ilm, subhanallah, banyak sekali halangannya. Kadang halangannya itu luar biasa. Anak dibikin nangis, istri dibikin pengen ke pasar, istri pengen dibikin ke mall, ya kan? Waktunya liburan atau mau belajar, istri tiba-tiba langsung di depan pintu, mas mau kemana mas? Belajar. Waktu mas buat istri mumpung libur. Loh, itu apa? Cara-cara setan untuk apa? Untuk menghalangi seseorang dari yang namanya kebaikan. Dan banyak macamnya. Kita dibikin sibuk dengan urusan ini, urusan itu, urusan A, B, C sampai Z. Bagaimana setan itu menghalangi seseorang dari yang namanya kebaikan. Bukan itu saja, bukan hanya sekedar talabatul ilm. Antum mau sholat, subhanallah, disibukkan dengan urusan apa? Urusan kerjaan, kadang disibukkan dengan urusan ini, itu, dan lain sebagainya. Mau sholat malam, subhanallah, disibukkan dengan hal-hal yang lain.
Kadang kita ngaji saja, mau ngaji Al-Quran, ya kan? Apalagi sekarang ngaji Al-Quran nggak di mushaf. Banyak ngaji Al-Quran itu di mana? HP. Di HP. Subhanallah. Banyak ngaji Al-Quran di HP, tapi apa? Notifikasi muncul, ya kan? Baru ngaji 2 ayat, 3 ayat, sudah gangguan banyak itu, tangting, waduh, nggak dibuka sayang, gitu kan? Ini ada berita apa dan lain sebagainya. Itulah kerjaan setan. Makanya apa? Setan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, dia akan duduk di setiap seorang muslim di pintu-pintu kebaikan yang dimana seorang muslim itu akan menjalankan kebaikan tersebut. Tujuannya itu apa? Liyasuddahu anhu wa yahulu bainahu wa bainahu. Tujuannya untuk menutup pintu-pintu dari kebaikan dan menghalangi seorang muslim itu dari kebaikan tersebut. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, an Sabrah ibni Abil Faqih radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atraqihi ay bi kulli turuqil khair. Syaitan itu duduk di anak manusia atau setiap manusia bi atraqihi ay bi kulli turuqil khair, di jalan-jalan pintu kebaikan. Antum kalau mau menjalankan sebuah kebaikan, subhanallah, was-wasnya banyak banget. Antum mau sedekah, kadang mikir apa? Entek untuk duit, ya kan? Mau sedekah kadang mikirnya apa? Oh, nanti habis duitnya. Seseorang mau melakukan kebaikan, thalabatul ilm, kadang dihalangi dengan setan dengan hal-hal yang lain. Antum mau sholat malam, kadang macam-macamnya ujian-ujiannya. Maka ini yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, faqa'ada lahu bi tariqil islami faqala lahu. Setan itu duduk bagi seorang manusia di jalan keislaman. Maka dia mengatakan, faqala lahu taslimu wa tadaru dinaka wa dina abaika wa aba abaika. Orang dia mau kenal sunnah, orang dia mau kenal Islam, setan mau ngomong dulu sama orang tersebut. Kamu mau masuk Islam, kamu mau kenal sunnah, dan kamu meninggalkan kebiasaan adat orang tuamu dan nenek moyangmu. Itu yang dibicarakan setan kepada apa? Kepada orang-orang yang mereka mau berpegang teguh dengan apa? Dengan Islam dan dengan sunnah. Makanya kadang kita dibuat takut. Nanti saya dibuat seperti ini, dibuat takut supaya kita menunjukkan apa? Menunjukkan keislaman kita. Fa'asahu fa'aslama. Maka seseorang dia bermaksiat, kemudian apa? Dia tetap masuk Islam. Dia bermaksiat kepada setan dan tetap masuk Islam. Tsumma qa'ada lahu bi tariqil hijrati faqala lahu. Kemudian seorang yang dia sudah masuk Islam, dia pengen hijrah. Setan datang lagi. Kemudian setan mengatakan, tuhajir wa tada'u ardaka wa sama'aka. Kamu meninggalkan tanahmu, kemudian kampungmu. Masa iya kamu mau? Maka wa inna mamathalul muhajir kamithlil farasi fitul ay kal farsil al mahbus al muqayyad. Kemudian diberi gambaran bahwasanya orang-orang yang mereka berhijrah itu seperti halnya al-fars, yaitu sebuah kuda, fitul ay al-mahbus al-muqayyad, yaitu sebuah kuda yang apa? Yang tertahan. Enakan kamu di kampungmu sendiri bebas dan lain sebagainya. Terus dibikin seseorang itu apa? Seseorang itu ragu untuk melakukan sebuah kebaikan. Fa'asahu fahajar. Kemudian dia bermaksiat kepada setan, enggak mau mengikutinya, kemudian tetap hijrah. Kemudian ketika dia sudah hijrah, tsumma qa'ada lahu bi tariqil jihad. Kemudian setelah hijrah, orang itu pengen jihad. Setan pun duduk ketika seseorang mau berjihad di jalan Allah. Faqala, dan setan mengatakan apa? Tujahidu fahuwa jahdun nafsi wal mal. Kamu mau jihad dan itu adalah merupakan apa? Engkau akan menghabiskan hartamu dan itu akan membinasakan jiwamu. Fataqatilu Waalaikumsalam. Fatuqatilu fatuqtalu fatungkahul mar'ah wa yuqassimul mal fa'asahu fajahada. Sehingga dia apa? Berjihad, kemudian dia dibunuh, kemudian dinikahkan dengan seorang wanita, kemudian dibagi hartanya, fa'asahu fajahada. Kemudian dia bermaksiat kepada setan dan dia tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, faman fa'ala dzalika kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Orang-orang yang seperti ini, dia yang bermaksiat kepada setan, ini adalah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan peperangan dengan setan.
Di mana kita itu mau melakukan sebuah kebaikan, di situ setan akan terus berdiri. Di situ setan itu akan selalu mengganggu. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahasanya, Ibnu Qayyim kalau kita mau menjalankan sebuah kebaikan, setan itu datang dari sisi apa? Ikhlas. Kita dibuat gak ikhlas. Dibuat kita riya, dibuat kita sum'ah. Kalau itu sudah kita berhasil melewati itu sampai ke bawahnya, kita terjatuh ke dalam melakukan sebuah ibadah yang tidak disyariatkan. Kalau itu kita berhasil, ke bawahnya lagi, ke bawahnya lagi, ke bawahnya lagi, sampai setan itu Pak mengganggu seorang manusia. Bagaimana setan itu mengganggu? Bagaimana seseorang itu disibukkan dengan sesuatu yang mafdul dan meninggalkan sesuatu yang afdol. Terkadang seseorang itu diganggu sama setan dengan apa? Dengan meninggalkan sesuatu yang lebih afdol dan melakukan sesuatu yang mafdul, yang enggak afdol. Padahal ada kerjaan yang lebih mulia, tapi apa? Membandingkan antara sunnah dengan sunnah, gitu. Membandingkan antara sunnah dengan sunnah. Contoh, seseorang gangguan setan, seseorang antara adzan sama iqamah, ya kan? Salat duhur, ada orang subhanallah, aku tak ngaji Al-Quran. Ngaji Al-Quran mulia kan? Mulia. Tapi setelah adzan duhur sampai qomat, mana yang lebih mulia? Salat atau baca Quran? Hah? Salat rawatib itu yang lebih mulia. Setan itu ganggu terkadang apa? Kita itu disuruh baca Al-Quran untuk meninggalkan sesuatu yang afdol, ya kan? Dan kita mengerjakan sesuatu yang mafdul. Kita dapat kebaikan, tapi apa? Kebaikan yang nggak sempurna. Itu setan itu sampai seperti itu mengganggu manusia. Jadi bukan setan itu pekerjaannya bukan hanya menjadikan kita terjatuh dalam maksiat, meninggalkan yang namanya ketaatan, enggak. Tapi apa? Tapi setan juga ganggu kita bagaimana kita itu meninggalkan sesuatu yang lebih mulia dan kita mengerjakan yang biasa-biasa saja. Bagaimana kita bisa selamat dari hal tersebut kalau kita nggak punya ilmu? Bagaimana kita bisa selamat kalau kita nggak pernah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Makanya beliau mengatakan idan fal harbu bainal mu'mini wasyaiton. Maka apa? Peperangan ini antara orang yang beriman dan antara syaitan. Harbun da'iratun mustamirratun, peperangan yang terus-menerus yang nggak pernah ada hentinya. Peperangan yang terus-menerus yang nggak pernah ada hentinya. La tantahi illa bi khurujir ruhi minal badan indal maut, yang nggak pernah ada hentinya kecuali apa? Keluar namanya apa? Ruh dari yang namanya badan ini. Baru selesai. Makanya para sahabat dahulu mengatakan, mangkana mustanni falyastanni bimang qad mata. Kan seperti itu. Barang siapa yang mau mengambil sebuah contoh, mengambil sebuah sunnah, ya kan? Carilah sunnah itu kepada orang yang sudah apa? Yang sudah mati. Kenapa? Sudah nggak ada fitnah. Sudah nggak ada fitnah. Berbeda dengan orang yang masih hidup. Kita ini mau mengikuti orang yang masih hidup, itu masih terkena fitnah. Maaf. Seperti contohnya kita pribadi, anak pribadi. Kalau seandainya mau mengikuti sunnah orang yang masih hidup, ya kan? Atau kita mau mengikuti Ustadz si Fulan, si Alan dan lain sebagainya, ini belum tentu selamat. Kenapa? Karena mereka masih hidup, masih ada peperangan dan mungkin mereka itu tergelincir, mereka manusia kok. Tapi kalau seseorang itu mau mengambil sunnah, ambillah sunnah orang-orang yang sudah mati. Dan yang sudah mati banyak. Rasulullah SAW, para sahabat, para a'imah, ikuti mereka dan ikuti perjalanan mereka. Bukan mengikuti orang yang masih hidup. Kenapa? Orang yang masih hidup ini masih gampang tergelincir. Kenapa? Karena peperangannya belum selesai. Peperangannya dengan syaitan itu belum selesai. Bal innahu kullama izdadal abdu salahan wa khasyatan wa taqwa lillahi ta'ala wa ijtihadan fi ta'atihi wa mardatihi izdadat adawatu syaitan lahu. Bahkan seseorang kalau semakin tinggi, semakin sempurna kebaikannya, takutnya kepada Allah, takwanya kepada Allah, dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, di situ syaitan itu semakin kuat permusuhannya. Syaitan itu semakin kuat permusuhannya kepada orang tersebut. Wastaddatil harbu darawatan wa fatkan. Semakin apa? Semakin sengit pertempuran antara seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syaitan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Kita kadang pernah nggak kita itu ngerasa bahwasanya setan itu banyak masuk dalam celah di dalam kehidupan kita. Kita itu kadang nggak sadar, terus pokoknya jalan-jalan saja. Kita itu kalau nggak cerdas-cerdas baca kayak itu setan, tipu daya setan, maka yang kita gampang tertipu sama setan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu punya kitab Ighatsatul Lahfan fi Makaidis Syaitan. Beliau punya kitab, sebuah kitab bagaimana Ibnu Qayyim itu subhanallah. Setan itu kan otaknya satu, iblis gitu. Mulai dulu setan itu kalau ganggu caranya nggak jauh beda. Yang beda itu cuma objeknya. Paham nggak? Yang beda itu cuma objeknya. Tapi caranya, modelnya, intinya seperti itu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau ketika menjelaskan Makaidus Syaitan itu begitu luar biasa, menjelaskan tentang bagaimana setan itu menjerumuskan manusia. Setan itu menjerumuskan manusia, dilihat dulu orang. Oh, ini orangnya apa? Orang alim atau orang bodoh? Dilihat. Kalau orang alim, setan tahu bagaimana cara menyesatkan orang alim. Kalau orang bodoh, setan tahu cara menyesatkan orang bodoh. Itu setan tahu. Dan setan itu tahu bagaimana kelemahan-kelemahan seseorang. Makanya kita itu harus waspada. Wallahi rahimani wa rahimakumullah. Kadang setan itu masuk lewat istri. Kadang setan itu masuk lewat anak. Kadang setan itu masuk lewat tetangga. Bahkan setan itu masuk kepada diri kita. Dan kita itu harus tahu bahwasanya setan itu berusaha untuk apa? Untuk masuk ke dalam diri seseorang. Kita itu kadang nggak sadar setan masuk ke dalam rumah kita, itu kadang kita nggak tahu lewat mana, ya kan? Dan selalu setan itu kalau mau menjadikan fitnah bagi seseorang, fitnah itu kan nggak langsung gede. Fitnah itu kan nggak langsung besar. Pasti fitnah itu dibangun sama setan itu kecil-kecil, sedikit, lama-lama menjadi besar. Tidak ada fitnah itu tiba-tiba langsung besar, terjadi fitnah besar, itu nggak mungkin. Makanya Rasulullah ketika menjelaskan tentang fitnah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan tentang fitnah itu apa? Kakit ilailil mudlim, seperti potongan malam. Bagaimana potongan malam? Malam itu kan nggak langsung gelap. Ketika matahari terbenam masih ada apa? Merahnya, masih ada kuningnya, masih terang. Kemudian apa? Semakin potongan malamnya semakin gelap. Isya hilang itu. Ahmarnya, merahnya sudah hilang. Semakin gelap, semakin malam itu semakin gelap. Itulah bagaimana setan menjerumuskan manusia itu seperti itu. Gak langsung setan itu menjerumuskan seseorang itu ke zina, langsung terus kamu zina. Nah. Tapi bagaimana caranya setan? Oh, terkadang setan itu masuk lewat HP. Ya kan? Tiba-tiba ada akhwat yang apa? Yang ngechat. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Loh, ini sudah tipu daya setan pertama. Ustaz sehat. Wah, kok perhatian? Ya kan? Habis itu apa? Ustaz, ini mau bertanya-tanya Ustaz. Boleh ketemu Ustaz? Ya kan? Soalnya kalau tanya lewat WhatsApp kurang mantep. Oh, ini sudah langkah. Dah ada orang itu jatuh langsung apa? Nyuri, apa? Orang itu langsung zina. Nah, tapi apa? Sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu Allah mengatakan apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Syaiton itu punya khutuwat. Khutuwat itu strategi di dalam menjerumuskan orang. Iya, dia punya strategi. Syaiton saja untuk menjerumuskan kita punya strategi. Antum punya strategi apa mengalahkan syaiton? Coba, strategi kita apa untuk mengalahkan syaiton? Kita ini nggak pernah punya strategi untuk mengalahkan syaiton. Gimana kita nggak kalah terus? Kita saja nggak punya strategi, sudah dia itu nggak bisa kita lihat, dia yang melihat kita. Dia punya strategi, kita nggak punya strategi. Apa yang kita bisa andalkan di dalam perjalanan kita untuk kita menang melawan setan? Gitu. Kalau kita nggak punya strategi kuat di dalam mengalahkan setan, maka fitnah itu terjadi seperti itu. Makanya terkadang, maaf nih, contoh istri saja. Ini kehidupan nyata ya. Terkadang istri, subhanallah, Mas, bagaimana setan itu berusaha untuk menjadikan istri itu membangkang ini dan lain sebagainya. Mas, aku mulai bisnis ya supaya membantu keuangan. Ini terjadi ya. Terkadang seorang suami
Oh iya ya benar ya, lah mau keuangan. Padahal sebenarnya ya cukup. Udahlah kamu bisnis. Nanti lama-lama ngembang dari bisnis ini, Mas ternyata aku punya modal sendiri, aku tak buka sendiri ya. Ngembang lagi. Wes itu, lama-lama dia punya duit. Mas kayaknya saya sudah nggak butuh sama Mas, terus kita cerai saja. Kenapa? Saya punya duit juga sendiri dan saya bisa menghidupi diri saya sendiri. Loh, seton kalau mau menjerumuskan, luar biasa, sedikit. Dan seton itu tidak ada putus asanya untuk menjerumuskan seseorang. Sabarnya luar biasa, bertahun-tahun seton itu untuk menjerumuskan manusia. Pernah dengarkan cerita bagaimana seseorang yang mau berjihad, dia nitipkan saudarinya ke seorang rahib? Pernah dengar ceritanya? Bani Israel, dia bingung, saya mau berangkat berjihad, ini adikku ini mau tak titipkan kemana? Dia bingung mau nitipkan kemana adikku. Terpikir apa? Terpikir ke ahlul ibadah. Ahlul ibadah ini insya Allah nggak macam-macam. Dia kelihatannya baik, masya Allah luar biasa, dititipi. Kemudian setelah itu apa? Si rohib ngasih makanannya, taruh di depannya. Sampai berapa lama dia naruh di depannya tersebut? Seton, sabar, belum waktunya. Slow kata seton. Habis itu apa? Seton datang, maksud iya kamu naruh terus kayak ngasih makan hewan aja, taruh di depannya. Sekali-kali lah ngobrol, mungkin dia bosan. Tanya kabarnya, mungkin dia sakit. Ini ahlul ibadahnya apa? Iya juga ya. Akhirnya apa? Tanya, gimana kamu sehat? Sehat dan lain sebagainya. Sudah, ini makanannya. Mulai masuk, naruh makanannya. Terus berjalan aman, nggak ada masalah. Hingga akhirnya apa? Terjatuh zina. Ketemu, delok, Pak Ayu, zina. Setelah zina, ternyata hamil. Setelah hamil, bingung. Ini gimana caranya? Dibunuh. Setelah dibunuh, dikubur. Setelah dikubur, saudaranya datang. Apa yang terjadi? Terus bertambah kemaksiatannya, bohong, kalau dia sakit, meninggal, dan lain sebagainya. Loh, ini kerjanya seton. Seton itu subhanallah, untuk menyesatkan manusia, dia punya strategi. Dia sabar untuk menyesatkan manusia. Gak pernah ada putus asanya. Kemudian apa? Gak kelihatan. Kita ngerasa aman dari hal tersebut. Harusnya kita itu ya luar biasa seremnya. Kita harus waspada. Kita harus bisa melihat, oh ini pintu seton. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kenapa sih sampai disebutkan hikmahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak ngingu kambing Pak. Tahu ngingu kambing ya Pak? Angon kambing. Pak, kenapa sih Rasulullah itu kok diperintahkan hampir para anbiya itu angon kambing Pak? Disebutkan hikmahnya oleh para ulama bahwasanya kambing itu adalah hewan yang lemah. Dan kambing itu selalu diincar sama singa. Sama apa? Serigala. Mungkin kalau sekarang kambing taruh kandang ya kan. Jadi nggak ada serigala. Makanya kalau ada bahasa apa serigala berbulu domba. Kalau dulu di zaman dahulu itu kan kambing itu diangon. Diangon itu di apa namanya? Ya harus dilepas gitu kan. Dilepas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngatur kambing. Dan selalu ngatur ketika ada musuh yang bahaya, apa yang terjadi? Ayo jangan ke sini. Kan itu yang terjadi kan. Nah, Rasulullah itu ketika ngangon kambing, mengembala kambing, itu apa? Supaya apa? Kambing itu selamat, jumlahnya tetap aman, mereka bisa makan, ya kan? Tapi nggak berbahaya dari musuh. Terus digiring. Dan subhanallah, angon kambing ini butuh kesabaran. Ya, yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sini. Bagaimana diatur sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mengembala kambing. Nah, seorang pembawa ilmu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengembala kambing. Tujuannya untuk apa? Untuk terbiasa menjaga manusia-manusia yang lemah. Kenapa? Karena selalu ada yang mengintai. Kalau kambing yang mengintai itu serigala, kalau manusia yang mengintai jawab seton. Makanya Rasulullah itu basyira wa nadhira, ngasih kabar gembira supaya taat kepada Allah, tapi juga nadir, memberi peringatan. Hati-hati itu loh, seton ada di situ. Hati-hati ini loh, pintu seton. Pernah nggak kita itu ngobrol sama keluarga kita, ya kan? Kemudian kita sadar, oh ini pintu seton deh, jangan deh.
Kita ngomong sama istri kita semuanya untuk ngatur anak, jangan. Ini anak kita, ini ada pintu setan di sini. Masalahnya kita kadang nggak tahu setan masuk lewat mana. Iya apa enggak? Betul apa enggak, Pak? Nah, itulah bedanya ahlul ilm sama nggak ahlul ilm. Kata para ulama itu, ahlul ilm, pembawa ilmu itu tahu terjadinya fitnah sebelum terjadi fitnah. Kalau orang awam tahu terjadi fitnah setelah terjadi fitnah. Setelah terjadi kejadian, kok ternyata ini maksiat, kok ternyata ini fitnah, itu orang awam. Orang awam itu tahu fitnah kalau sudah terjadi fitnah. Tapi ahlul ilm dia tahu fitnah sebelum terjadi fitnah. Sudah ada pintu fitnah di situ. Oh, ini pintu fitnah ini. Bahaya ini. Pintu fitnah ini akan membawa kemaksiatan, ini akan membawa kemudaratan. Dan itu yang harus kita jaga sebagai seorang kepala keluarga. Makanya seorang kepala keluarga kalau nggak berilmu, wah susah. Seorang kepala keluarga kalau nggak punya ilmu, kadang setan masuk lewat istrinya, kadang setan masuk lewat anaknya, kadang masuk lewat kerjaannya, nggak akan karuan. Makanya apa? Seorang pembawa kepala keluarga itu harus apa? Harus punya ilmu supaya tahu setannya itu masuk lewat sebelah mana. Bahkan setan itu, subhanallah, tahu kelemahan kita. Setan itu tahu kelemahan kita. Masuk lewat ini, kadang masuk lewat uang. Coba bapak-bapak perhatikan. Setiap kita tahu Pak kelemahan kita di mana kan? Setiap kita saya yakin tahu kelemahan kita itu di mana dalam bermaksiat kepada Allah. Tapi subhanallah, kok setan selalu masuk lewat situ? Ada orang yang mereka lemah lewat perempuan. Ya subhanallah, diuji sama Allah, dan setan selalu memasukkan apa? Ya perempuan terus yang diujikan. Gitu. Ya seperti itu. Ada orang subhanallah yang gampang terjatuh fitnahnya itu dari mana? Dari harta. Ya dari situ terus setan itu akan menjalankannya. Ada orang yang subhanallah terfitnah dari sisi jabatan. Ya dari sisi jabatan terus seperti itu. Makanya setan itu gak akan pernah bisa mengganggu siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kenapa? Kalau orang itu bisa ikhlas ini Pak, setan itu sudah putus asa. Kenapa? Mau lewat harta, mau lewat istri, mau lewat perempuan, mau lewat anak, mau lewat jabatan, orang ikhlas itu gak akan pernah terganggu dengan itu semua. Kenapa? Karena tahu bahwasanya ini rendahan semuanya. Karena tahu kalau ini gak ada artinya. Akhirnya apa? Setan itu selalu putus asa kalau ketemu sama orang ikhlas. Setan itu selalu putus asa dengan orang-orang ikhlas. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Coba Nabi Yusuf alaihi salam. Baterai ini entek, Pak. Betul. Apa? Enggak ada cas sisanya? Enggak, itunya. Kalau ini masih ada. Itunya nggak ada cas sisanya ya? Ada charger handphone. Low battery, please charge. Low baterai. Ada yang bawa pelasan. Kenapa suaranya suara wanita? Hah? Kenapa suaranya suara wanita? Tanya Pak Bre, Pak. Bawa ada yang bawa charger. Coba kasih lagi. Itunya ke sini aja. Mas, itunya pindah di situ. Pelan-pelan aja. Pakai bismillah, Jawa tahu bisa. Yang paling ujung aja. Tes. Enggak, yang paling ujung aja. Oh.
beliau berkaitan dengan masalah peperangan yang terjadi di antara kita dengan syaitan yang terus menerus. Maka kata beliau, wahina idin idza sabara al-mu'minu ala mujahadati syaitani wa muqara'ati kaidihi wa wasawisihi fahuna yatanazzalu nasrullah ta'ala ala hadzal 'abdi as-sadiqi alladhi sabara wa jahada hadzal adwa al-la'ina. Ketika ini kata beliau, ketika seorang mukmin dia bersabar, ketika seorang mukmin dia bersungguh-sungguh untuk melawan syaitan dan berusaha untuk merusak tipu daya syaitan dan waswas syaitan, maka ketika seperti inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan turun terhadap seorang hamba yang jujur, terhadap seorang hamba yang dia sabar dan bersungguh-sungguh di dalam melawan musuhnya yang terlaknat ini. Idzan fal aqibatu wal fawzu fi hadzal harbi ad-dariyati hiya liman ittaqillahi azza wa jalla. Oleh karena itu kata beliau, kemenangan di dalam peperangan yang terus-menerus ini itu bagi orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jahada syaitanahu wa hawahu. Bagi orang-orang yang berusaha untuk mengalahkan syaitannya dan mengalahkan hawa nafsunya. Wa sabara nafsahu, dan mensabarkan dirinya ala mardati sayyidi wa maulahu, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini yang orang-orang yang mereka akan ditolong, yaitu orang-orang yang mereka jahadu fina, orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bersungguh di dalam perjalanan Allah, ya dialah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar kita bersungguh-sungguh di dalam perjalanan menuju Allah? Mana yang lebih kita sungguh-sungguh? Perjalanan untuk mendapatkan dunia atau perjalanan untuk mendapatkan surganya Allah, Pak? Mana, Pak, kita sungguh-sungguh? Kalau kita untuk mendapatkan dunia, subhanallah, kita sudah rasakan semuanya. Bukan hanya antum, saya juga sudah merasakan. Kita harus berangkat pagi, pulang sore, ya Pak kan? Di tengah jalan kita harus menghadapi sesuatu yang begitu luar biasa, macet, capek, kita harus ketemu sama orang dan lain sebagainya. Ini kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa? Mendapatkan dunia kita, ya kan? Kadang kita berangkat, subhanallah, bersubuh juga berangkat, pulang maghrib, gitu. Kadang masih ada yang kurang, sungguh-sungguhnya sampai ngelembur, gitu kan? Sampai ada yang lemburan. Waktunya libur, ya tetap aja dibuat kerja. Bahkan ada yang lemburnya tambahan jam. Yang biasanya kerja 8 jam, ganti 12 jam. Untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh di dalam mendapatkan dunia. Sekarang seberapa besar jahadu fina, kesungguh-sungguhan kita di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk. Seberapa kuat antum mempelajari Mukhtasar, sungguh-sungguhnya sampai seberapa besar. Kadang kita subhanallah baru ngapal sedikit, 5 menit ngerasa sulit, terus diletakkan, ya. Kita subhanallah kadang kita nggak paham kerjaan kita, Pak. Kita nggak paham dengan kerjaan yang kita lakukan. Bersungguh-sungguh nggak kita untuk paham? Bersungguh-sungguh untuk paham. Kadang kita nggak bisa mengerjakan sesuatu tersebut, maaf, sampai les-les kok, sampai kita disekolahkan lagi supaya apa? Supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Tapi subhanallah, seberapa besar kita berusaha untuk memahami kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Coba bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan lanahdiyannahum subulana kalau kita tidak punya perjuangan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kepada kita kalau apa? Kalau ternyata kita bukan seorang pejuang. Ini walillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kitab yang membahas tentang kalimat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan dibahas sama Ustaz Abu Izin Allah taala. Sudah banyak pertemuan membahas tentang kitab tersebut. Kitab walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh
sungguh-sungguh di dalam perjalanan menuju Allah. Kalau kita nggak punya kesungguhan, gimana kita mau mendapatkan balasan? Makanya ayat ini walladzina jahadu fina, ini al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya, Pak. Antum pengen diberi petunjuk sama Allah, tapi nggak punya apa? Nggak punya amal yang bisa membawa seseorang itu diberi petunjuk. Ya nggak akan pernah diberi petunjuk. Sama seperti halnya kalau kita di dunia nyata, antum pengen dapat uang tapi ram gawe. Antum pengen dapat uang banyak tapi apa? Tidur-tiduran. Ya nggak pernah ada dapat uang kalau orang itu tidur-tiduran. Seseorang itu pengen dapat uang ya ada usaha. Gitu. Ada usaha sama. Orang itu pengen mendapatkan petunjuk, ya seseorang itu harus ada amalnya. Amalnya itu wilayah kita. Dan balasan itu wilayahnya Allah. Kadang itu kita itu subhanallah sudah menanyakan wilayahnya Allah padahal kita belum mengamalkan wilayah kita. Kadang itu kan kita, aku belajar muhtasar tapi kurang pintar-pintar ya. Kok enggak paham-paham ya? Seberapa besar kita melakukan amalan kita sudah pengennya sudah kayak Ibnu Aqil, kita sudah pengennya kayak Imam Al-Kisai. Ya berapa besar, berapa perjuangan kita, ya disitulah kita akan mendapatkan apa? Jazanya, kita akan mendapatkan apa? Balasannya. Makanya orang sekarang, Pak, disebutkan orang sekarang itu karena nggak memahami al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai amalannya. Kita itu pengen masuk surga tapi nggak punya amal. Dulu para sahabat, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlu Badr, coba mengatakan apakah ada kepada ahlu Badr? I'malu ma syi'tum apa? Fa inni qad ghafartu lakum. Kan itu. Allah mengatakan kepada ahlu Badr itu, berbuatlah sesuka kalian, aku akan ampuni kalian. Coba kalau itu dikasihkan kepada kita, Pak. Coba kalau itu dikasihkan kepada kita, perkataan itu dikasihkan kepada kita, beramallah sesukamu, aku sudah mengampuni kalian. Kira-kira kita beramal, Pak? Ya turun-turuan kita. Ya kan, menikmati hidup. Kenapa? Karena kita tidak memahami al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai amalannya. Para sahabat ketika dikatakan i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum, mereka tahu bahwasanya ampunan dan surganya Allah ini butuh amalan yang hebat. Makanya mereka ketika dikatakan seperti itu bukan males-malesan, tapi apa? Ini balasannya berarti saya harus punya amalan apa? Sehingga para sahabat ahlu Badar itu apa? Semakin kencang ibadahnya kepada Allah. Semakin kuat beribadahnya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, dan semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka akan diberi jaza sama Allah, akan diberi balasan itu ghafar maghfirah, ampunan dan surganya Allah. Ketika mereka tahu bahwasanya mereka diampuni dan mereka mendapatkan surganya Allah, mereka kencang di dalam amalannya. Kenapa? Mereka paham walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka paham hakikat al-jaza' min jinsil amal. Kita subhanallah pengennya itu dapat balasan terus dari Allah, amalannya apa? Nol betul. Amalannya males-malesan. Kita pengen subhanallah, kalau kita membicarakan ulama itu, enak ya. Dia paham, masya Allah luar biasa. Kita kalau memuji orang itu luar biasa. Begitu mudahnya kita itu memuji orang. Itu masya Allah itu pintar, itu hafal Quran dan lain sebagainya. Wah, saya pengen kayak gitu. Itu ustaz itu kalau nerangin itu enak dan lain sebagainya. Ikut ustaz ini dan lain sebagainya. Ini luar biasa dan lain sebagainya. Loh, mereka itu bisa jaza, punya jaza seperti itu. Mereka bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kita kadang lupa perjalanan mereka itu seperti apa. Ya kan? Kita kadang lupa perjalanan mereka seperti apa. Kadang mereka nggak tidur, kadang mereka ngafal, mereka lapar, mereka punya perjalanan bertahun-tahun bisa sampai seperti itu. Kita pengennya apa? Instan, seperti itu. Yang penting apa? Makan Indomie, moro-moro jadi ustaz. Tiba-tiba saya langsung jadi orang yang bertakwa. Ya enggak bisa. Semua butuh perjalanan. Semua butuh perjalanan. Dan inilah seseorang yang harus difahami. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Ini qanibillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit yang bisa kita ambil faedah di kesempatan yang barokah ini. Semoga ini menjadikan kita Pak tahu bahwasanya di setiap perjalanan baik kita itu ada setan yang selalu apa? Selalu berdiri dan menghadang kita. Makanya kalau kita dipertemukan dengan kebaikan-kebaikan, jangan malas. Kenapa?
Kalau malas, setan tepuk tangan, Pak. Makanya kebiasaan para sahabat itu apa? Karihil mursalah. Mereka itu bersegera dalam yang namanya kebaikan. Ketemu wilayah ibadah, ambil. Ketemu wilayah ibadah, ambil. Mereka pokoknya bikin setan itu nangis terus, kalah, dan terus-terusan mereka menjadikan setan itu kalah. Kenapa? Karena para sahabat ketemu kebaikan, lakukan. Ketemu kebaikan, lakukan. Ketemu kebaikan, lakukan. Meskipun apa? Setan menghadapi, terus dijalankan terus kebaikan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kalau kita ketemu kebaikan, kadang apa? Antum sajalah yang melakukannya. Kadang ketemu kebaikan, nanti ya Ustaz ana setorannya. Kadang ketemu kebaikan, Ustaz afwan Ustaz. Kebanyakan afwan, kebanyakan ini nggak pernah jalan-jalan hingga akhirnya apa? Kebaikan tersebut dihilangkan. Hari demi hari kebaikan tersebut terhilangkan. Kesempatan itu subhanallah. Kalau kita iman billah dikasih kesempatan sama Allah, jangan pernah disia-siakan. Kenapa? Karena kesempatan itu mungkin nggak dikasih sama Allah subhanahu wa taala kesempatan yang lain. Mungkin kita nggak dikasih kesempatan sama Allah kesempatan yang lain. Alhamdulillah, antum masih ketemu ana masih ketemu antum. Ana dikasih kesempatan sama Allah untuk ngajar. Dan antum dikasih kesempatan sama Allah untuk bertemu dan belajar. Ini kesempatan yang mungkin ini kesempatan yang nggak terulang, gitu. Makanya apa? Dimanfaatkan kebaikan pertemuan baik untuk bisa saling tolong menolong di dalam perjalanan menuju Allah, itu dimanfaatkan. Kalau enggak, kita enggak ada yang tahu. Mungkin anak besok meninggal atau nanti meninggal, atau siapa di antara kita yang meninggal terlebih dahulu, atau seseorang mungkin dipindahkan. Teringat subhanallah kesempatan. Coba ada salah satu teman kita, kesempatan ketika dekat sama kita, ya dia bisa stop, tapi subhanallah Allah takdirkan pindah jauh, ya kan? Siapa yang mengira bahwasanya mau pindah jauh sehingga akhirnya apa? Yang dulunya punya semangat untuk setoran, punya semangat untuk belajar, ternyata apa? Kesempatan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala ambil, dipindahkan ke tempat yang jauh, ya hilang. Gak ada kesempatan untuk belajar, gak ada kesempatan untuk setoran lagi. Kenapa? Karena berat. Nah, kesempatan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ketemu dengan kebaikan-kebaikan, jangan pernah mengatakan nanti atau besok atau lusa atau kapan-kapan. Tapi apa? Fastabiqul khairat. Tapi apa? Wasari'u. Disuruh kita untuk berlomba-lomba, disuruh kita untuk apa? Untuk bersegera. Itulah kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kita. Makanya Allah memberikan kesempatan kepada Rasulullah. Allah memberikan kesempatan kepada para sahabat. Coba para sahabat dikasih kesempatan jihad. Ketika perang Khaibar, bagaimana para sahabat? Ketika pengumuman perang Khaibar, subhanallah, para sahabat itu diumumkan sama Rasulullah, godan lautiyanna rayata rajulan yuhibbullaha wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok aku akan memberikan sebuah bendera kepada seseorang yang Allah cinta kepada orang tersebut dan orang tersebut cinta sama Allah. Apa yang dilakukan sama para sahabat? Ini kesempatan untuk ibadah, kesempatan untuk jadi orang mulia. Akhirnya apa? Seseorang itu apa? Kalau sudah tahu ini adalah merupakan kesempatan, para sahabat ketika itu apa? Tatolo itu apa? Ini loh. Ya Rasulullah, ini loh aku kelihatan ini. Itu menunjukkan dirinya, pengen ditunjuk sama Rasulullah. Ini kesempatan kita. Ini kesempatan kita. Makanya kemarin di pengajian walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Ustaz Abizi ngasih nasihat apa di dalam pengajian tersebut kemarin? Kita ini adalah orang fakir. Kita ini adalah orang miskin. Kita ini adalah orang rendahan. Allah ngasih kesempatan kita untuk mulia dengan ilmu, tapi ternyata kita nggak mau dimuliakan. Tapi ternyata apa? Kita banyak meninggalkan kesempatan untuk dimuliakan sama Allah. Kita itu orang fakir, jelas kita itu fakir, jelas kita miskin, jelas kita hina, jelas kita rendahan. Nah, Allah pengen memuliakan kita dengan ilmu. Tapi betapa banyak orang meninggalkan untuk dimuliakan sama Allah. Padahal apa? Diberi kesempatan ketemu sama ilmu, diberi kesempatan ketemu dengan guru, diberi kesempatan untuk talabatul ilm, tapi apa? Justru dia meninggalkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut dan meninggalkan yang namanya ilmu. Kenapa? Karena tadi tidak bisa memahami walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tidak bisa memahami hakikat al-jaza min jinsil amal. Semoga sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.